Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Peta Islam, masih melanjutkan yang kemarin, yaitu tentang sejarah perjalanan ya. Kalau kemarin itu sejarah perjalanan Rasulullah ya, sebelum menerima wahyu pertama ya, surat Al-Alaq ayat 1-5, yang beliau itu sudah mendapatkan sebenarnya di dalam mimpi ya pada waktu itu berdasarkan riwayat. Kemudian pada hari ini masih melanjutkan yang kemarin, yaitu dari Ustadz Meridianto ya, untuk membahas mungkin wawasan makna dari surat Al-Alaq ayat 1-5 ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke, langsung saja ini saya bacakan ya. Yang pertama, ayat pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Sampaikanlah wahyu atas nama Rabbmu yang menciptakan. Di sini dikasih keterangan. Iqra kata perintah dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Makna dasarnya ialah menghimpun ingatan ke dalam ucapan. Dari makna dasar tersebut muncul makna relasional atau turunannya yang dapat digunakan sesuai konteks kalimatnya. Menghimpun, mengumpulkan, berpidato, mengumumkan, mengucapkan, membaca, menyampaikan. Makna membaca pada kata qara'a di sini bukan membaca tulisan, tetapi menghimpun ingatan menjadi ucapan. Ya, menghimpun. Seperti dalam kalimat, bacalah doa ketika akan melakukan sesuatu. Oke, bisa dipahami ya. Oke, masuk. Kemudian, makna bacalah pada kalimat tersebut bukan bermakna membaca tulisan, tetapi mengucapkan apa yang ada dalam ingatan kesadaran. Contoh lain ketika membaca dalam sholat. Faqra'u ma tayassaru minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah dari bagian Al-Qur'an. Membaca dalam sholat di sini maknanya mengucapkan, bukan membaca tulisan. Oke, sampai sini paham. Jika membaca tulisan, maka kata yang digunakan adalah tala yatlu tilawah. Contohnya pada surat Ankabut 48. Nah, ini silahkan dibaca sendiri ya. Saya baca ini terjemahnya. Dan engkau Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menyalin suatu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menyalin, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya. Oke. Lanjutannya ini. Jadi qira'a digunakan untuk membaca dalam arti mengucapkan. Quran, bacaan wahyu Allah dalam bentuk ucapan. Sedangkan tilawah, yatlu, utlu digunakan untuk membaca sesuatu yang tertulis. Pada ayat ini perintah Iqra datang dari Allah sebagai pihak satu, ditujukan khusus kepada Muhammad sebagai pihak dua. Objek perintah sudah dimaklum, yaitu wahyu Allah. Selama 23 tahun kerasulan, Nabi Muhammad mengemban tugas sebagai juru bicara atas nama Allah untuk menyampaikan wahyu. Surat 1-5 ini merupakan surat perintah pengangkatan Muhammad sebagai juru bicara Allah, Rasulullah. Muhammad mendapatkan surat pengangkatan dan perintah untuk menyampaikan wahyu kepada manusia. Muhammad tidak punya pilihan jawaban karena ini surat perintah. Jawabannya hanya siap laksanakan. Perintah ini langsung dari Rabbikal ladzi khalaq, bukan Rabb dalam arti Al-Lata Al-Uzza atau berhala-berhala lain hasil penelitian.
Kajian filsafat manusia. Rabbun secara umum bermakna penguasa, lord, juragan. Juragan yang memelihara, pemelihara. Juragan yang memberi bimbingan, pembimbing. Juragan yang mempunyai hak kepemilikan, pemilik. Dalam kehidupan manusia yang beranggapan bahwa Allah setelah mencipta tidak turut campur dalam urusan dunia, maka Rob diasosiasikan sebagai manusia penguasa. Contohnya Fir'aun, raja, para tokoh pembuat fatwa, para pakar, guru, pemimpin umat. Dalam tradisi Quraisy sering menggunakan kalimat Bismi al-Lata atas nama Lata, Bismi al-Uzza atas nama al-Uzza dalam setiap pengambilan keputusan. Al-Lata al-Uzza adalah Rob dalam urusan manusia di dunia Arab. Namun pada ayat ini Allah membuat makna Rob menjadi spesifik, yaitu Alladzi kholaq. Bahkan makna spesifik tersebut dikunci lagi dengan ayat kedua, sehingga tidak ada celah Rob dalam arti makna lain. Bersambung. Ya. Jadi itu tadi uraian dari Ustadz Meridianto. Ya, masih surat Al-Alaq ayat 1 ya. Itu tadi wawasan maknanya dikaitkan dengan kisah Rob ya, kisah Rob pada zaman dulu sebelum Al-Quran diturunkan, yaitu Al-Lata dan Al-Uzza. Oke, nanti silahkan dipahami pelan-pelan ya, dibuat bahan ratil. Barangkali ada yang bisa menambah wawasan pemaknaan terhadap memperkaya wawasan makna di dalam surat Al-Alaq ayat 1. Oke, kemudian kita masuk ke bagian ayat yang kedua. Oke. Di bagian ayat yang kedua ini, khalaqal insana min 'alaq. Ayat kedua. Dia telah menciptakan manusia dari 'alaq. Mutiara yang bisa saya temukan dari ayat ini adalah kata khalaq. Pada ayat 1 diakhiri dengan kata kholak. Kemudian diulang kembali pada ayat 2. Sebenarnya bisa saja ayat 1 dan 2 disatukan tanpa jeda. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Tapi Allah sengaja menjeda, ada mutiara yang terlihat. Dengan jeda tersebut, jika diucapkan maka akan lebih terasa suara dan maknanya. Akhiran kholak pada ayat 1 walaupun sudah spesifik memberikan batasan ruang lingkup khusus pada kata Rabbika, namun juga masih umum. Artinya masih ada kemungkinan klaim dari orang lain sebagai Rabb kholak. Setelah jeda sesaat kemudian dilanjutkan kholakol insana min 'alaq tanpa kata penghubung wawu. Itu menunjukkan kalimat masih tersambung. Memberikan batasan ruang lingkup makna Rabbika secara lebih tegas, yaitu Dia yang menciptakan manusia dari 'alaq. Jadi jelas, Rabb di sini bukan simbol-simbol berhala penghasil fatwa-fatwa kehidupan, tapi yang dimaksud Rabb adalah Allah yang dianggap selama ini sangat jauh di luar alam semesta dan tidak pernah menurunkan wahyu kepada manusia. Allah yang semula dianggap jauh di luar alam semesta, kini alam semesta seperti dilipat. Jarak Sidratul Muntaha dengan bumi menjadi sedekat 2 ujung panah dalam busurnya. Langit dan bumi hanya dibatasi hijab Rasulullah. Kalam Allah terhubung ke bumi melalui Rasulullah. Dalam ayat ini Allah mengambil pilihan kata kholak, bukan ja'ala. Apa perbedaannya? Kalau ja'ala menunjukkan perubahan bentuk atau fungsi, menjadikan. Misalnya, ja'ala samsya diaan, mengubah fungsi matahari yang tadinya padam menjadi bersinar, unsurnya tetap. Tapi kalau kholaqo menunjukkan pergantian unsur yang lama hilang digantikan unsur yang baru, mencipta. Jadi mutiara yang bisa terlihat dari kholaqo
bahwa al-insan itu sebuah proses pergantian unsur. Semula unsur al-alaq kemudian menghilang digantikan unsur yang baru hingga menjadi al-insan. Al-insan dari unsur alaq tapi al-insan bukan unsur alaq. Sebuah proses penciptaan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah yang dalam ayat ini sebagai yang memerintahkan Muhammad untuk menyampaikan wahyu atas nama Rabbika kepada umat manusia. Rabb yang lain selain Allah yaitu manusia atau logika manusia hanya bisa sebatas ja'ala, mengolah atau mengubah bentuk atau fungsi dari ciptaan Allah. Dua ayat ini yang jika didengarkan berakhiran suara qaf mati, beda dengan ayat 3 hingga 5 berakhiran nada mim mati. Sehingga secara makna, dua ayat ini merupakan sebuah poin penting tersendiri. Dua ayat ini jika didengar oleh Abu Jahal dan Abu Lahab CS cukup menggoncangkan hati dan memerahkan muka. Sebuah ancaman, warning atau peringatan bagi Rob yang selama ini diakui oleh tradisi secara turun-temurun. Namun sekaligus sebuah kabar gembira, harapan baru bagi para Hanifan. Sebuah definisi revolusioner telah dibuat oleh Allah. Rabb adalah Allah yang menciptakan manusia dari unsur alaq yang kini menyampaikan wahyunya melalui seorang juru bicara yang diangkat dari salah seorang kaum di mana Nabi hidup. Hari ini kita yang punya Al-Quran mungkin merasa biasa dengan istilah Rabbikal ladzi khalaq sebagai Allah yang menurunkan wahyu. Tapi saat surat Al-Alaq pertama kali turun merupakan berita yang menggemparkan. Naba'ul azim. Bersambung. Nah itu tadi wawasan makna apa yang disampaikan oleh Ustadz Merdianto. Baru 2 ayat ya yang sudah disampaikan itu sudah cukup panjang sebenarnya uraian-uraian atau wawasan yang bisa kita dapat ya. Tapi tentunya itu masih bisa dikritik ya. Kalau ada yang mau kritik silahkan nanti di kolom komentar. Oke, kita lanjut lagi untuk ayat selanjutnya ya, ayat yang ketiga. Oke, kita buka lagi WA-nya. Oke, ini ayat yang ketiga ya. Lanjutannya ya. Masih lanjutan ya. Ayat 1 dan 2 jika dibaca diucapkan berakhiran mateni, qaf. Bagian pertama tentang definisi dan ruang lingkup Rob sebagai yang memberi perintah pengangkatan Rasulullah. Ayat 3 sampai 5 berakhiran mateni mim. Bagian kedua tentang fungsi tugas kerasulan. Nah, ini ayat ketiga. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, sampaikanlah, dan Robmu adalah yang lebih mulia. Al-akram bentuk kata perbandingan. Af'alu artinya lebih daripada yang dibandingkan. Al-akramu yang lebih mulia dibanding Rob berhala logika manusia. Kemudian ayat yang keempat, tadi pendek ini ya. Yang ketiga, yang keempat, alladzi 'allama bil qalam. Yang telah mengajarkan wahyu dengan malaikat sebagai pena. Malaikat Jibril adalah pena, alat tulis Allah untuk nazzalahu ala qalbika, mengukir wahyu dalam hati Nabi Muhammad. Al-Quran ditulis, dibukukan di dalam dada, bukan di kertas. Kemudian dari dalam dada diiqra menjadi ucapan. Dari kata dasar ini dibuat istilah Al-Quran, ucapan, bacaan wahyu Allah. Oke, baik. Kemudian kepada ayat kelimanya, ngalamal insana malam ya'lam. Dia mengajarkan manusia wahyu yang dia belum pernah tahu.
Nabi Muhammad ditugaskan Allah untuk menyampaikan wahyu kepada kaumnya yang tidak punya kitab, belum pernah tahu wahyu Allah. Mereka selama ini hidup dalam tradisi leluhur tanpa tuntunan wahyu sama sekali. Benar-benar berlandaskan khayalan logika manusia yang leluhur mereka mengada-adakan. Al-Quran kini bukan saja untuk kaum Quraisy saja, tapi telah menjadi hudalinas, penuntun bagi umat manusia. Kita zaman now, jangan pernah samakan Al-Quran dengan buku-buku logika manusia. Al-Quran berbeda, dia unik. Al-Quran bukan sesuatu yang diperoleh dari kecerdasan hasil belajar atau rangkuman dari ribuan filsafat dunia. Dia bukan buku perpustakaan yang dibaca sehingga masuk ke dalam pikiran manusia. Al-Quran adalah tuntunan langsung dari Rabbikal ladzi khalaq yang masuk ke hati. Cara menulisnya di dalam hati hanya dengan sholat, sujud di hadapan Allah. Tamat. Shadaqallahul adzim. Nah, itu tadi wawasan makna ya yang disampaikan oleh Ustadz Meridianto dari sejarah sebelum Rasulullah mendapatkan wahyu pertama, yaitu pada waktu itu surat Al-Alaq ayat 1-5 masuk ke dalam hati, dalam lewat mimpi ya, lewat mimpi Rasulullah. Dan pada waktu itu Rasulullah sendiri merasa kebingungan apa yang sebenarnya terjadi ya, sehingga Rasulullah sendiri sangat merasa takut, khawatir, ragu-ragu dan merasa bahwa dirinya kerasukan jin ya. Kemudian setelah Rasulullah diajari, disuruh membaca ya, Iqra oleh malaikat, kemudian akhirnya Rasulullah merasa memiliki beban yang sangat berat ya. Beban karena sebuah bentuk amanah ya dari Allah ini untuk menyampaikan wahyunya, menyampaikan wahyu Allah ini kepada seluruh umat manusia tentunya, yang terutama pada kaumnya Rasulullah pada masa itu. Kemudian tadi wawasan makna dari surat Al-Alaq ayat 1-5 dengan gaya bahasa ya, dengan bahasa yang telah diuraikan tadi. Silahkan disimak lagi atau dibaca, nanti itu saya tampilkan. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan ya, menambah cara pandang ya, karena memang segala bentuk usaha untuk memahami ya, kita memahami ayat Allah ini, berbagai informasi, berbagai terjemah, berbagai wawasan itu kita ambil dalam arti kita olah mana yang lebih mendekati pemahaman kita tentang ayat-ayat Allah itu sendiri ya, dengan seluruh kekuatan indera kita ya, untuk menangkap pesan-pesan yang ada di dalam ayat-ayat Allah itu. Mudah-mudahan nanti Allah memberikan pemahaman kepada kita, menuntun kita ya, memberikan pemahaman yang sesuai dengan harapan-harapan Allah, dan mudah-mudahan harapan Allah itu padu dan padan dengan harapan-harapan kita ya, sebagai pembelajar Al-Quran. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya nanti masih ada ini dari Ustadz Merdianto, nanti menyampaikan wawasan makna, yaitu surat An-Nas dan surat Al-Falaq ya. Nanti kita ke video selanjutnya. Mungkin saya cukupkan pada video kali ini. Jangan lupa bila video ini bermanfaat untuk di-share ya ke teman-teman, saudara-saudara, agar banyak yang bisa menambah wawasan dalam belajarnya seperti itu. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.